podcast PKB Media Adaptif Bandar Lampung. Program ini terselenggara atas kerjasama PKB Media Adaptif Bandar Lampung dengan program pengabdian masyarakat Universitas Tulang Bawang Lampung. Hari ini kita akan membahas inspirasi generasi Qurani. Telah hadir bersama kita salah seorang pelajar yang sedang menempuh pendidikan di SMA LB Bina Insani Bandar Lampung. Mari kita sapa bersama-sama. Halo Kak Reni, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Hai juga Kak Nurul, selamat siang. Alhamdulillah baik kabar saya. Alhamdulillah. Kami senang sekali bisa berbincang dengan Kak Reni. Dan pastinya juga para sahabat di rumah yang sedang menonton sangat-sangat menunggu kisah inspirasi dari Kak Reni. Oke, untuk Kak Reni, boleh silakan perkenalkan diri atau aktivitas apa saja nih yang sedang dilakukan akhir-akhir ini. Oke, saya Reni Agustin, siswi kelas 12 SMA LB. Selain belajar di sekolah, ada juga kegiatan ngaji, yaitu di Taman Pendidikan Al-Quran. Dengan media huruf braille dan mungkin syari tilawah dan tilawah kiroah gitu, Kak. Masya Allah, luar biasa. Kalau saya dan para pendengar boleh tahu apa yang membuat Kak Reni tertarik untuk mendalami tilawatil Quran. Oke, untuk tertarik sendiri, Al-Quran itu yang perlu kita tahu, kitab suci Al-Quran ya, bagi umat Islam yang Ya, betul. dibawakan oleh Nabi besar kita ya, Muhammad SAW. Untuk terinspirasinya mungkin banyak ya Kak ya, karena di luar sana para penyandang disabilitas itu sudah banyak yang membuktikan bahwa keterbatas mereka nggak menjadikan penghalang untuk berkarya seperti kayak ya membaca Al-Quran salah satunya, ada huruf Braille yang bisa membantu untuk itu. Kalau cara Kak Reni sendiri belajar Braille seperti apa? Belajar Braille itu ya yang pasti ada pengajarnya ya Kak ya. Ya, Pasti ada pengajarnya, terus ada eh Al-Qur'annya ya. ya itu sudah pasti. Dan nggak mudah untuk belajar karena Braille tidak seperti Al-Quran pada umumnya, Kak. Nah, kesulitannya apa tuh, Kak? Kesulitannya itu mungkin kalau sedikit ya, Kak ya. Ya, Abjad Braille itu kan dia hurufnya 6 gitu, titik salah sama gitu misalnya. Kalau Arab itu mereka kebalikan dari huruf abjadnya gitu, Kak, alfabetnya. Jadi itu yang harus paham dan benar paham. oh iya, iya. Jadi, selain menghafal ayat demi ayat, juga perlu menghafal titik-titik Braille itu ya. Oh ya tentu itu pasti harus belajar juga. Kuncinya di situ sih untuk bisa tahu gitu. Apa yang menginspirasi Kak Reni untuk terjun di dunia tilawatil Quran? Dari orang tua kah atau apa nih? Inspirasi itu ya yang seperti saya tadi bilang banyak penyandang disabilitas, terutama netra banyak yang udah dibuktikan. Nah, saya terinspirasi dari situ sih Kak. Kayak mereka bisa, saya pasti bisa gitu. Oh, jadi
ingin membuktikan ya Ya, bahwa Kak Reni juga bisa seperti mereka. Apa ada idola, Kak? untuk idola sendiri, Kakak tahu Kayla? Oh ya, dia The Hafiz Indonesia bukan? Masya Allah, iya. Beliau, maksud beliau idola kakak. Bisa dibilang gitu sih, Kak. Oke, karena memang kondisinya juga sama ya, sama-sama penyandang disabilitas netra. Bahkan beliau mungkin penglihatannya yang sudah eh, total, tapi semangat untuk ber apa ya, berinspirasi untuk apa namanya tuh, Al-Qur'annya itu masih kuat gitu, Kak. Sedangkan kita yang masih ada itu kenapa tidak gitu kan. Betul, betul. Saya juga mendengar nih bahwa Karini beberapa kali mengikuti perlombaan tilawatil Quran. Nah, bisa diceritakan Kak bagaimana perlombaan itu atau adakah kesulitan saat mengikuti perlombaannya? Oke. Untuk itu ya, perlombaannya itu kebetulan mewakili sekolah, Kak. Oh, Ya, bisa antar disebut. sekolah ya. Ya, mungkin para semuanya bisa tahu, nggak asing lagi, Kak, FLS 2N. Oh ya, pasti sahabat pendengar juga sudah tidak asing dengan FLS 2N yang sekarang sudah berganti nama ya jadi FLS 3N. Iya, benar sekali. Jadi bagaimana Kak ceritanya? Ceritain dong ke kita semua. Oke, saya mengikuti FLS 2N itu tidak hanya sekali ya, Kak, ya. Wah, luar biasa. Kurang kurang lebih ya 3 sampai 4 lah gitu ya. Itu mungkin awalnya tuh sulit, Kak, nggak langsung kita bisa gitu kan, pastinya ada belajar, terus yang pasti latihan terus-menerus. Yang Kakak pasti tahu, lomba kalau tidak latihan pasti tidak, terbentuk kan? Oh ya, hasilnya tidak akan maksimal. Iya itu. Nah, di situ sih. Nah, Terus latihannya sendiri atau ada pendamping nggak Kak? kebetulan saya kan tadi sudah jelasin ada belajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an ya, Kak. Iya, maksudnya Nah, itu latihan untuk ada, membuka juga di Kak, situ. ada gurunya khusus untuk ini mengajarkan tilawah qiraah gitu, Kak. Oh, oke. Ya, kesulitannya apa Kak tadi? Maaf saya kepotong. Untuk kesulitannya sendiri, eh, kadang itu kan kita qiraah ya, Kak, ya. Ya. Terus itu kita megang Al-Quran berarti kalau yang sudah fasih, oke lagi dia bisa mengikuti alur bacaannya gitu kan. Nah, kalau yang belum itu mungkin kesusahannya memahami huruf lagi-lagi. Banyak yang keselip di ayat untuk menuju ayat berikutnya tuh kehilangan ini. Kalau kita itu baris gitu, Kak. Oh iya, iya. Seperti itu. Ya, untuk karya ini pasti ini banyak sekali yang merasa terinspirasi dengan cerita Kareni yang sudah. Oh ya, sebelumnya apa pernah mendapat juara, Kak? Alhamdulillah sudah pernah, Kak. Masya Allah. Itu di tingkat provinsi atau nasional? Untuk juara, alhamdulillahnya masih di tingkat provinsi. Tidak apa-apa, karena persaingan kompetisi itu memang selalu ketat dan kita harus selalu bisa berkembang untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Apa betul, Kak? Iya, susah sekali. Mungkin ada pesan-pesan inspirasi dari Kak Reni supaya para teman-teman
pendengar yang sedang berjuang dengan mimpinya, dengan cita-citanya, dan juga untuk para disabilitas yang sedang mendengarkan podcast ini. Untuk pesan dari saya, teruslah berusaha, belajar, karena keterbatasan jangan jadikan penghalang untuk kalian terus belajar dan meraih cita-cita. Dimanapun kalian berada, sukses selalu untuk kita semua. Masya Allah. Tuh ya, para sahabat, para pendengar, Kareni mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Jadi, apapun kondisi kita, baik itu tentang ekonomi dan fisik, itu semua bisa kita terobos ya dengan keinginan dan pastinya semangat yang besar. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Untuk Kareni juga terima kasih kami ucapkan sudah berkenan hadir. Semoga para pendengar semua mendapatkan semangat baru untuk meraih cita-cita dan mimpi sahabat-sahabat semua. Jangan lupa terus ikuti podcast PKBM Media Adaptif Bandar Lampung dan subscribe channelnya tentu saja. Saya Nurul Istiqomah dan Kareni Agustin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.